berani mengatakan saya mewakili Pak Anies Baswedan hari ini. Tidak ada ketakutan seujung kuku pun terhadap hal itu. Apa iya sih urusan ganti slogan doang nih Bang Karni dianggap penghapus jejak? Kalau pertanyaannya sama nih ya. Saya pikir apa iya rekam jejak yang katanya ditawarkan oleh beliau kemana-mana, saya menawarkan rekam jejak gitu kan? Apa iya rekam jejak yang katanya sebesar itu bakal hapus cuman gara-gara ganti slogan, gara-gara ganti kata-kata ketakutan, gara-gara ganti kata-kata ketakutan? Berani mengatakan saya mewakili Pak Anies Baswedan hari ini. Tidak ada ketakutan seujung kuku pun terhadap hal itu. Lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Itu udah otomatis. Dan kita carikan pasti yang terbaik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya ojo dibanding-banding ke. Ya mesti kalah. Nggak ada gunanya itu. Itu tidak akan menyentuh hati masyarakat yang betul-betul merasa puas terhadap kinerja dari Pak Anies Baswedan. Nggak ada gunanya itu. Jadi tidak ada deanisisasi, tidak ada kemudian masih 99% pejabat yang ada itu kan eranya Pak Anies. Jadi nggak usah terlalu takut lah. Saya kira ini wajar-wajar saja kalau kemudian ada penggantian. Saya melihatnya justru ini seperti playing victim. Kayak ya pura-pura dizolimi begitu. Udah basi lah itu gaya SBY dulu. Jadi cukuplah kalau mau maju ya maju, hak sendiri itu. Tetapi kemudian bermain dengan cara yang elegan begitu. Karena kita juga membutuhkan counterpart yang agak sebanding dari sana untuk membuat demokrasi ini makin bertumbuh. Tanpa counterpart yang sebanding, mungkin demokrasi kita juga menjadi demokrasi yang stagnan. Kita tidak akan mendapatkan kandidat yang baik. Perbandingan Heru Anies tidak apple to apple. Pendukung Anies pun kicap di depan Gilbert dan Anthony. Apakah kemudian dikarenakan itu Heru merasa tidak percaya kepada wali kota, camat, dan lurah? Itu yang perlu dipertanyakan oleh anggota dewan. Ngapain buka-buka di situ? Kalau saya juga melihat ada positif lainnya, ya masyarakat kita tidak semuanya juga familiar dengan teknologi, gadget atau apa. Banyak yang gaptek juga. Di usia saya banyak banget ya nggak bisa telepon itu gunanya cuma halo-halo doang. WA pun nggak bisa. Lebih baik dia langsung ketemu gubernurnya. Ngapain masyarakat datang ke wali kota jauh-jauh, ongkosnya mahal? Apa tugas wali kota? Apa tugas camat? Kalau saya bilang efektif, karena saya yakin Bang Syarif sendiri pun juga begitu reses pasti turun ke lapangan, nggak pakai digital. Kalau memang argumennya seperti itu, menyerap aspirasi loh, mendengarkan aduan. Tetapi boleh juga ditambah dengan yang digital, itu kan bagus kalau ada dua-duanya. Kenapa salah? Itu kan sesuatu yang bagus. Ngapain masyarakat datang ke wali kota jauh-jauh, ongkosnya mahal? Kan jaki tidak dihapus, ditambah. Kenapa kalau ditambah kalian protes? Masalah tanah paling banyak diadukan warga. Apakah masalah tanah bisa lewat jaki? Kan jaki tidak dihapus, ditambah. Kenapa kalau ditambah kalian protes? Jaki kan tidak dihapus. Masalah tanah yang paling banyak dan masalah tanah tidak selesai dengan jaki. Karena dia mesti bawa bukti, dia tunjukkan apa persoalannya segala macam. Pada RPJMD selalu tersebutkan bahwa dapat dilakukan revisi. Ketika dilakukan revisi kok keberatan? Apa alasannya untuk keberatan? Wong Anda ada di situ. Ketika anggaran itu didorong dalam bentuk nomenklatur, seharusnya padukan dong, kata RPJMD seperti ini, kenapa tidak kalian lakukan? Saya tidak setuju kalau kemudian selalu menggelitik DPRD karena Bung Bestari kan pernah di situ. Saya juga punya track record apa yang dilakukan Bung Bestari, pengaduan dari segala macam. Jadi nggak usah lah, kita nggak usah saling buka kartu di sini. Nanti jadi nggak enak. Sebentar dulu. Berasa kartunya terbuka atau bagaimana? Sebentar dulu. Sumur resapan ini kenapa tidak disetujui? Karena gagal. Tunjukkan kepada saya di mana sumur resapan yang berhasil. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena dibangun di mana? Di halaman RT RW, di halaman puskesmas, di halaman kecamatan, kelurahan. Emang itu banjir? Sumur resapan itu perlu di daerah yang cekungan di bawah. Kemudian mau dibangun di daerah Jakarta Utara, itu kan daerahnya sudah jenuh airnya, nggak bakal meresap ke bawah. Itu makanya kemudian itu tetap dilanjutkan oleh Pak Heru, tapi selektif. Katanya kan merapikan DPRD pola pikirnya. Jangan masuk pada saya ingin merapikan. Itu hak saya untuk merapikan. Ya sekarang saya mau tanya Bang Karni. Pak Bestari Barus ini pada saat ya Nasdem waktu itu pendukung Pak Ahok. Pak Ahok itu dulu membuka balai kota juga. Kritiknya sama nggak? Bahwa itu nggak efisien. Ini yang perlu diluruskan gitu. Kok double standar gitu.
Nggak, Anda mengkritik Iya nggak dong. waktu itu pas Pak Ahok pertama itu dikritik nggak? Siapa yang kritik? Nasdem mengkritik nggak? Mengkritik siapa? Mengkritik? Siapa yang kritik? Nggak. Mengkritik siapa? Mengkritik? Kritik, Pertanyaan saya tapi tidak kritik dijawab, saya Bang Karni, pertanyaan saya tidak nggak dijawab. berdasarkan kebencian dan rasa tidak suka, tetapi karena tugas saya sebagai anggota DPRD. Ini yang perlu Itu dia. diluruskan. Ini perlu diluruskan bahwa tidak mampu Beda menjawab. Tolong antara ini. politisi, tukang beras itu komoditinya beras yang dia jual. Kalau politisi mulutnya ngomong. Jadi kalau ada politisi mengatakan saya anti narasi kata-kata, ini politisi atau apa tukang beras ini? Nyamar kali atau bagaimana? Gitu loh saya kira. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Kecepatan tata katanya nggak berbanding lurus. Apalagi kita ngelihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan gitu. Jangka menengah. Bisa dilihat air bersih. Kalau saya ubek-ubek air bersih nih. Di RPJMD di masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Nah, kalau saya lihat, Waktu zaman Ahok berapa persen? ya itu belum di masa jabatan saya, Pak. Tapi kalau saya memahaminya dari apa yang saya kawal sebagai mitra kerja yang sejajar, Pak Anies itu rate kerjanya dengan rate kata-katanya jauh. Tapi begitu Pak Heru, meskipun saya belum bisa menilai Pak Heru secara komplit karena baru berapa bulan. Tapi dari gerakan-gerakan beliau, saya bisa melihat ada percepatan. Saya melihat beliau itu bukan urusan narasi dan narasi, tapi kerja-kerja dan kerja gitu. Dan satu lagi mungkin saya perlu beritahu juga bahwa ada Ingub 49 2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingub itu konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh. Yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di Sekda, bisa di copy, bisa di zoom itu nanti Ingubnya tulisannya tanggung jawab penuh Sekda. Semua Sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibandingke ya mesti ngalah. Menyimak dari awal pembicaraan kita ini, jadi judulnya atau
tema kita adalah upaya menghapus jejak Anies. Apa upaya yang dilakukan untuk menghapus? Apa yang dihapus? Apa jejak Anies? Dan itu siapa itu Anies? Kita bahas begitu saja. Ini akan lebih jelas. Upaya apa yang dilakukan? Kalau mengganti sekda, sekda kan tidak dicopot, malah naik deputi, sehingga pergeseran ini lebih mulus. Dan tidak ada yang dilalui, yang dilanggar aturan pengangkatan itu. Karena itu kan persetujuan presiden. Dan kemudian sekdanya bukannya kosong, ada sekdanya namanya Pak Uus. Walaupun kemudian PLT selama 6 bulan ya Mas Arief ya. Karena di Komisi A itu. Jadi tidak ada yang masalah di sini. Yang masalah adalah karena kita bikin masalah. Ini nggak ada yang masalah. Ini sebuah proses yang normal. Kalau dikatakan upaya lalu kemudian mengganti dirut BUMD mau dikatakan itu masalah. Tidak ada yang masalah. Anies 3 bulan sebelum habis dia ganti itu. 3 bulan sebelum habis itu lebih fatal lagi. Kalau pejabat baru mengganti timnya, ya wajar-wajar saja. Siapa yang melarang? Dimanapun pejabat baru akan ganti tim. Kenapa kemudian diganti? Karena tidak perform. Kenapa tidak perform? Ada BPBUMD yang memberikan masukan. Jadi jangan mengatakan bahwa ini semua keputusan otoriternya gubernur. Tidak, kan baru. Kenapa kemudian muncul itu? Karena ada masukan, ada target. Lalu kemudian kenapa kemudian tadi Mas Arief mengatakan kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah? Itu ada semacam kondisi tertentu yang tidak mungkin kami bicarakan terbuka di publik. Itu saya skip lah, karena itu tidak etis. Lalu kemudian, apakah yang dilakukan oleh gubernur sekarang ini salah? Ini kan namanya Indonesia Liar Clubs, nullum delictum. Apakah ada aturan yang kemudian mengatur itu? Tidak ada. Pasal pertama kan nullum delictum nulla poena sine punali. Tidak ada yang dilanggar. Jadi artinya jangan kemudian dipermasalahkan, mencari-cari masalah. Kemudian apakah penggantinya kepala BPKD itu kemudian orang yang tidak benar? Kan diganti dengan inspektorat kepala BPKP. Ini orang yang kemudian track recordnya udah jelas betul tingkat kepercayaan publik kepada dia dalam hal kebersihan lah, bersih dalam artian keuangan. Artinya ada sesuatu yang kemudian kita mesti lihat di situ dan tidak diganti dengan sembarang orang. Ya artinya meritokrasi juga begitu. Kemudian apakah pengaduan warga ini sesuatu yang dianggap melakukan deanisisasi? Loh, warga yang diuntungkan kok. Kenapa kemudian kita yang repot di sini? Gitu aja kok repot-repot. Warga senang. Nyatanya warga berbondong-bondong datang. Bahwa kemudian Nasdem tidak setuju, silahkan aja kita lihat suara Nasdem nanti 2024. Sebentar, jangan putus dulu. Tunggu dulu. Bicara saya Coba tidak cabut mau. dulu kata-kata tidak setuju itu. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya tidak setuju. Oke, Mungkin PDIP yang setuju ini. nanti dulu, jangan begitu dulu. Nah, Nah, saya makanya. kembalikan dulu. Nah, apakah kemudian penggantian ini sesuatu yang salah? Tidak. Percaya sama saya, akan lebih banyak pejabat yang diganti. Normatif kok itu. Dan apakah kemudian ini penggantian ini sesuatu yang salah? Tidak ada yang salah. Saya juga kalau saya menjadi pejabat, saya akan ganti dengan tim saya yang seide dengan saya, yang bisa kemudian mengerti pola pikir saya. Kan capek ngomong dengan orang yang nggak mau mengerti kita. Bukan berarti Pak Marula tidak mengerti, tidak. Pak Marula itu karena diganti karena memang kebutuhannya wakil. Kan TGOPP tidak ada. Sekda diangkat, PLH, PLT. Kemudian wakil yang ada. Dengan begitu rapat dengan DPRD, rapat dengan instansi lain, rapat dengan Forkopimda, ada yang menggantikan deputi begitu. Kan statusnya deputi, Pak. Karena tidak ada wagub. Wagub ini tidak ada di dalam undang-undang menuju pemilu 2024. Kemudian apakah masalah yang disampaikan di pengaduan itu selesai? Masalah tanah paling banyak diadukan warga. Apakah masalah tanah bisa lewat Jaki? Kan Jaki tidak dihapus. Ditambah. Kenapa kalau ditambah kalian protes? Jaki kan tidak dihapus. Masalah tanah yang paling banyak dan masalah tanah tidak selesai dengan Jaki. Karena dia mesti bawa bukti, dia tunjukkan apa persoalannya segala macam. Kemudian apakah tagline yang dihapus itu salah, Pak Kardi? Loh, dia punya impian kan? Semua pejabat juga punya mimpi, punya hope, punya harapan. Ya tentu ganti harapan, ya ganti slogan. Apa yang salah di situ? Gak ada, brand Iya, aja. nggak ada yang salah di situ. Brand Makanya aja boleh. saya lanjut lagi. Nah, kemudian jalur sepeda tadi dibahas. Loh, kan kita minta jalur sepeda itu tadi saya harus koreksi, anggaran untuk pembangunan baru yang dihilangkan. Kita kemudian muncul lagi untuk evaluasi. Tetapi untuk jalur sepeda mungkin kita skip aja karena itu topik yang sangat besar ya. Kemudian
Tadi pertanyaan Bang Karni, orang daerah datang ke Jakarta mengatakan kagum dengan jalur sepeda, trotoar. Itu kan orang daerah, Bang Karni. Kalau orang Jakarta ditanya gimana hasil surveinya, dia tidak begitu bagus di Jakarta. Justru incumbent Bung Anies sama Bung Arija kalah dengan Bung Ridwan Kamil sama Bu Risma. Kita lihat sendiri hasilnya. Lalu kemudian buat saya Anies adalah masa lalu di DKI. Pasti memudar. Semua pejabat yang sudah selesai akan memudar. Itu masa lalu. Tidak ada pejabat satupun yang bertahan namanya sesudah dia tidak menjabat. Itu alami. Kenapa kita kemudian mempersoalkan kemudian ini deanisisasi? Orang dia pasti memudar kan. Bagaimana tidak memudar ya urusannya partai yang mau bawa dia lah. Kemudian saya mesti koreksi lagi. Pencapaian PDAM 64% bukan sesuatu yang luar biasa, Bung Westari. Targetnya jauh di atas itu. Jadi jangan sebentar nanti jawab. Kemudian saya tidak setuju kalau kemudian selalu menggelitik DPRD karena Bung Bestari kan pernah di situ. Saya juga punya track record apa yang dilakukan Bung Bestari, pengaduan dari segala macam. Jadi nggak usah lah, kita nggak usah saling buka kartu di sini. Nanti jadi nggak enak. Sebentar dulu. Berasa kartunya terbuka atau bagaimana? Sebentar dulu. Sumur resapan ini kenapa tidak disetujui? Karena gagal. Tunjukkan kepada saya di mana sumur resapan yang berhasil. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena dibangun di mana? Di halaman RT RW, di halaman puskesmas, di halaman kecamatan, kelurahan. Emang itu banjir? Sumur resapan itu perlu di daerah yang cekungan di bawah. Kemudian mau dibangun di daerah Jakarta Utara, itu kan daerahnya sudah jenuh airnya, nggak bakal meresap ke bawah. Itu makanya kemudian itu tetap dilanjutkan oleh Pak Heru tapi selektif. Jadi tidak ada deanisisasi, tidak ada kemudian masih 99% pejabat yang ada itu kan eranya Pak Anies. Jadi nggak usah terlalu takut lah. Saya kira ini wajar-wajar saja kalau kemudian ada penggantian. Saya melihatnya justru ini seperti playing victim. Kayak ya pura-pura dizolimi begitu. Udah basi lah itu kayak SBY dulu. Jadi cukuplah kalau mau maju ya maju, hak sendiri itu. Tetapi kemudian bermain dengan cara yang elegan begitu. Karena kita juga membutuhkan counterpart yang agak sebanding dari sana untuk membuat demokrasi ini makin bertumbuh. Tanpa counterpart yang sebanding, mungkin demokrasi kita juga menjadi demokrasi yang stagnan. Kita tidak akan mendapatkan kandidat yang baik. Saya kira itu dari saya, Pak. Kinerja Anies Baswedan masih terus diperbandingkan dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Terbaru mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama 5 tahun itu bahkan secara menohok disebut tidak level jika dibandingkan dengan Heru Budi. Kritikan pedas ini memang dilontarkan oleh anggota DPRD Jakarta fraksi PLSI Antoni Winsa Prabowo. Memang menurutnya kecepatan kinerja Anies tidak selaras dengan kecepatan berbicaranya. Alasan Antoni melempar kritikan ke Anies yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta buntut dari kebijakan Heru. Diketahui Heru baru-baru ini mengganti tagline Jakarta di era Anies Baswedan, yakni Jakarta Kota Kolaborasi menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Menurut Antoni, perubahan tersebut sah saja dilakukan, serta tidak melanggar undang-undang. Ia pun menyebut jika Anies tidak pantas dibandingkan dengan Heru. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang itu Heru Budi. Karena nggak apple to apple ya. Kritik Antoni seperti yang dikutip wartaekonomi.co.id dari jaringan suara.com. Bukan tanpa alasan Antoni mengatakan hal tersebut. Ia sendiri berkaca pada pengalamannya yang pernah bekerja sebagai anggota DPRD di era Anies Baswedan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies. Saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau, tegasnya. Dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh sekali, sambungnya. Antoni pun mencontohkan kinerja Anies yang hanya kata-kata dan tidak selesai, yakni terkait Perpres LRT, di mana itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Masih banyak contoh kinerja Anies yang tidak selesai. Saya bisa keluarkan contoh satu nih tentang Perpres tentang LRT. Perpres 55 tahun 2018, ini target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT yang dikerjakan oleh Anies yang mana?
ujar Anthony. Yang di Kelapa Gading Velodrome aja cuman bolak-balik Kelapa Gading. Nah itu kan cuman keren di kata-kata, nggak ada eksekusi. Lanjutnya, tidak cuman itu, Anthony pun memberikan contoh lain terkait kinerja Anies Baswedan yang hanya berbicara, yakni terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Ini target kinerja beliau 5 tahun gitu dalam jangka menengah. Bisa dilihat air bersih. Misalnya kalau saya ubek-ubek air bersih ini di RPJMD di masa akhir jabatan beliau, itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih, ujarnya. Saya baru tanya sama Dirut PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79? Awalnya di 60, baru 66, berarti baru 6% kenaikannya dari zaman Pak Anies Baswedan sampai beliau selesai, nah cuma 6%. Tambah Anthony. Berarti kecepatan itu tidak secepat kata-katanya di RPJMD, kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun kalau dengan kecepatan seperti itu, pungkasnya. Selain Anthony, Gilbert Simanjuntak juga merespon kinerja pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya beredar anggapan Heru Budi Hartono sedang membersihkan jejak kinerja Anies Baswedan di ibu kota. Dalam hal ini, kader Partai Nasdem salah satunya menyoroti yakni Bestari Barus. Bestari Barus tidak menampik Heru memang berhak untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan Anies sebelumnya. Tetapi ia menilai pula Heru seperti menerobos ketentuan yang berlaku. Perubahan dapat dilakukan setelah evaluasi. Nah pertanyaannya, apakah baru dilantik 17 Oktober sudah melakukan evaluasi? Itu haknya, tetapi diisyaratkan di dalam RPD tersebut dilakukan evaluasi, kata Bestari dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi di kanal YouTube TV One News, dikutip pada Kamis 15 Desember. Namun opini ini langsung dimentahkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak yang hadir di program yang sama. Gilbert menilai yang dilakukan Heru masih normatif sebagaimana ketentuan yang berlaku. Gilbert juga memastikan tidak ada kinerja Anies yang diperangus oleh Heru. Kemudian Gilbert juga mempertanyakan apa hasil kerja Anies selama 5 tahun menjabat yang kini tengah dihapus oleh Heru Budi. Apapun yang terjadi sekarang ini tidak ada maksud menghilangkan jejak. Jejaknya juga nggak jelas apa ada enggak. Kemudian tidak ada upaya. Upayanya juga apa? Semua normatif, tutur Gilbert. Jadi intinya semua yang terjadi di DKI Jakarta saat ini adalah sesuatu yang normatif yang kemudian sama saja siapa yang menjadi PJ. Akan terjadi begini dan akan lebih banyak ke depan pergantian. Karena ini normatif, katanya melanjutkan. Karena itulah kader PDI Perjuangan itu berharap sepak terjang Heru Budi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dikaitkan dengan upaya hapus rekam jejak Anies. Jadi yang kemudian dipelesetkan atau seakan-akan jadi berita miring, ini tidak ada sesuatu yang serius kok. Santai saja, pungkasnya.